Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Azela dengan NIM 2001116 dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Ikhtiaruddin, Master Science. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang interferensi spektrum IR, MS, HMR, dan 13 CMR dari senyawa obat atenolol. Sebelum kita memasuki penjelasan spektrumnya, kita akan menjelaskan tentang struktur kimia dan kegunaan atenolol tersebut. Atenolol itu merupakan bahan kimia obat dengan rumus kimia C14H22N2O3 dengan berat molekulnya 266,336 gram per mol. Jadi, bahan kimia obat ini digunakan sebagai zat aktif dalam sediaan obat yang berkhasiat yang sebagai antihipertensi, hipotensi, dan aritmia. Struktur atenolol dapat kita lihat pada gambar pada slide ini. Bisa dilihat kan teman-teman? Baik, kita masuk pada slide interpretasi spektrum IR senyawa obat etanolol. Jadi, di gambar ini, di NH ini yang saya lingkari, itu adalah NH amida. Pita serapannya tuh kayak runcing, agak-agak runcing pada gelombang 3326. Dan pada yang ini pada pita serapan yang agak melebar sedikit ini pada panjang gelombangnya 3116, yaitu OH fenol. Dan pada CH ini yang pita serapannya tuh kayak sedikit kali melebar atau agak runcing, pada gelombang 3000 itu adalah CH aromatik. Nah, inilah CH aromatik. Pada gelombang 1670 gelombangnya agak melebar tapi ada runcing, itu adalah CO rangkap itu adalah CO aromatik. Dan pada yang di atasnya, pada gelombang 1600, yaitu adalah C rangkap C aromatik. Dan pada yang terakhir ini adalah pada gelombang 1227, itu adalah CO alkohol. Baik, kita masuk ke interferensi spektrum massa etanolol. Jadi, puncak MZ-nya, MS-nya yaitu 252. Yang kita nampak ini adalah struktur ion etanolol. Dan pada puncak berikutnya itu dikurangi 30, yaitu terjadilah puncaknya pada 222. Jadi pada etanol ini, struktur etanol ini diputuskan yang CH3-nya, kan ada 2 CH3, jadi itu tuh sama dengan MR-nya 30. Jadi inilah struktur yang pada puncak ke 222. Dan berikutnya
berikutnya itu terjadi puncaknya yang keluar pada gelombang 110. Jadi itu tuh ada kurang sekitar 112 berat MZ-nya, berat molekulnya. Jadi yang dihilangkan yaitu pada O ini dan ditambah CH3 yang 2 tadi. Nah, inilah strukturnya. Dan pada gelombang berikutnya itu ada kurang sekitaran 40. Jadi yang di puncak 70 itu dipotong bagian yang OH ini, dan inilah puncak MZ-nya yang paling banyak ditemukan. Nah, dan berikutnya itu termasuk dan pada puncak 56 yaitu itu dia kurang 14 berat molekul, jadilah 46, dan inilah bentuk strukturnya. Dan setelah itu terjadilah pada puncak yang paling kecil yaitu puncak 30, itu berarti jadinya dia kurang sekitaran 26. Nah, inilah bentuk ini nih CH3 keduanya. Baik, kita masuk ke interpretasi spektrum H1H NMR atenolol. Pada puncak A singlet A pada pergeseran 7,36 yang ada 2 ini, dia itu gugus aromatik yang berikatan dengan fenil. Dan pada puncak singlet B yang penggeserannya yaitu 7,21 pada ini mereka itu menunjukkan kehadiran proton NH amida. Lalu pada puncak puncak singlet C yang pada penggeseran sekitaran 60,86 yang ada 2 ini, yaitu karbon aromatik yang berikatan dengan atom O. Yang tersubstitusi dengan atom O. Pada puncak D yang itu yang kecil ini, dia berada di gugus Na amida pada yang ini nih, yang ada di sini. Pada puncak singlet E yang dan yang terada karbon fenil, yang fenil ini berikatan dengan O, menunjukkan kehadiran dia tuh fenil, dia berikatan dengan berikatan dengan
atom O. Terus pada puncak F yang fenil ini dia terikat dengan dia lebih dekat dengan fenil, gugus fenil dan atom O. Dan pada puncak singlet G yang pada penggeserannya 2,883 yang berikatan dengan yang dekat dengan gugus NH amida. Dan pada gugus terakhir itu ada kedua yang terakhir yaitu ada gugus H, yaitu dia karbon fenil yang berikatan dengan OH. Sebenarnya sama-sama dekat dengan NH, tapi dia lebih mendominan ke berdekatan dengan proton OH. Dan yang terakhir yaitu puncak singlet I yang ada di karbon CH3 ini yang ada dua ini yang berdekatan dengan fenil. Dan yang puncak pada PVM ini yaitu pada puncak singlet I, karena situ dia rendah ppm-nya tapi membutuhkan tenaga yang banyak. Baik, yang terakhir kita masuk interpretasi spektrum 13 CNR pada obat atenolol. Pada puncak A pada pergeseran 172, sekitaran 172 atau 173 ppm menunjukkan kehadiran gugus karbonil amida. Nah, yang ini karbonil amida. Dan pada gugus puncak B pada penggeseran 157 atau 158 dia ada berada di gugus karbon aromatik yang berikatan dengan atom O yang ini. Jadi kalau berikatan dengan gugus atom O, kemungkinan besar puncak gelombangnya akan lebih tinggi. Dan pada puncak C berada di gugus pada puncak C, D, E itu sama-sama berada di puncak yang menunjukkan pada penggeseran 130 sampai 112 menunjukkan mereka bertiga ini yaitu pada penggeserannya berada di kehadiran karbon aromatik yang ada di gugus fenil ini, yang pada gugus fenil ini. Ya. Dan pada puncak F ini dia karbon
karbon yang berikatan antara O sama OH ini. Jadi puncaknya tuh akan lebih tinggi, yang seharusnya kayak sekitaran 2, maka dia akan terlihat ke 70,8 ini. Pada puncak G, dia pada penggeseran sekitaran 69,3, dia gugus karbon yang berikatan dengan OH ini. Nah, maka terjadilah tinggi juga nilai puncak penggeserannya. Dan pada gugus H, ini karbon yang terikat dengan gugus N. Pada puncak C, pada penggeserannya sekitaran 41,5, dia karbon yang dekat berikatan dengan gugus O tadi, yang gugus aromatik ini, yang lebih dekat dengan gugus aromatik dianya. Jadi nilai karbonnya agak memang terjadi di puncak penggeseran 41 ppm, dan yang terakhir yaitu yang K, dia terjadi di karbon CH3 yang berikatan dengan karbon C yang dekat dengan NH. Kenapa tidak dipakai yang 1,60 yang ini? Karena sebenarnya yang kedua ini masih bisa dipakai karena mereka sama-sama dekat. Nah, dan puncak yang paling tinggi yaitu terjadi pada puncak K, karena dia ada 2 yang berdekatan. Yang kedua ada puncak C dan E. Sekian, itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.